Selamat malam untuk Bapak Ibu guru semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya menginformasikan tentang mekanisme penerbitan SKTP untuk PNS dan non PNS ya. Bagi Bapak Ibu guru yang lagi menunggu ya untuk penerbitan SKTP ya, harap bersabar. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP ya saya ucapkan selamat, berarti tinggal menunggu hasil pencairannya. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang mekanisme seperti apa sih penerbitan SKTP itu. Oke, yang pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan bagi aparatur sipil negara ya. Di aparatur sipil negara itu ada 4 tahapannya. Kalau di sini tidak ada tertulis tentang SKTP itu, tetapi di situ ada tahapannya untuk penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus ya. Yang hari ini kita bahas untuk tunjangan profesi itu ada empat langkah. Yang pertama, input data, pembayaran data guru ASN daerah, kemudian validasi dan penetapan penerimaan tunjangan, yang ketiga pembayaran tunjangan dan tunjangan diterima oleh guru. Input data dan pembayaran data guru ASN daerah itu dilakukan oleh operator sekolah ya di data pokok pendidikan Dapodik ya. Itu proses Dapodiknya mungkin sudah selesai semua hari ini. Nah, kemudian yang kedua, validasi dan penetapan penerimaan tunjangan. Nah, ini informasinya. Jadi validasi dan penetapan penerimaan tunjangan. Jadi yang menetapkan validasi atau penetapan penerimaan tunjangan itu adalah Puslapdik gitu ya. Nanti kalau di yang guru non ASN dibahas di situ, mungkin hampir sama sih sebenarnya. Cuma di sini tidak tertulis ya. Pusdadik itu melakukan sinkronis data guru ASN daerah Dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan yang dimiliki oleh Simtun ya, dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kabupaten Kota atau Dinas Provinsi. Ini pembayarannya ya. Jadwal pembayarannya triwulan 1 Maret, triwulan 2 Juni, 3 September, 4 November ya. Kemudian jadi Pusladik itu melakukan validasi data guru daerah sesuai dengan persyaratan penerima tunjangan profesi guru ya. Kemudian pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data guru ASN daerah. Nah, kemudian yang paling penting tuh ini ya, guru ASN daerah telah menetapkan sebagai penerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus. Jadi yang sudah ditetapkan sebagai penerima berarti yang sudah keluar SKTP-nya. Di sini tidak tertulis SKTP sih sebenarnya, tapi sebagai penerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus ya. Sampaikan melalui aplikasi sistem manajemen pembayaran SIMBAR yang disediakan kementerian. Nah, itu diolah oleh daerah ya, dinas provinsi maupun dinas kota. Itu SIMBAR itu seperti apa sih SIMBAR? Kalau SIMBAR itu prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini aplikasinya SIMBAR, tapi penggunanya yang bisa menggunakan adalah dinas provinsi ataupun dinas kabupaten kota gitu ya, daerah pokoknya ya. Karena Bapak Ibu guru di SMA, SMK, SLB itu berarti dinas provinsi. Kalau TK, SD, SMP, SMA itu di kabupaten kota gitu ya. Nah, ini proses penginputannya seperti apa saya juga kurang tahu. Pokoknya di situ tertulis menggunakan SIMBAR gitu ya prosesnya. Kalau yang ASN ini, ASN dan P3K gitu ya, itu tidak tertulis penetapan SKTP-nya gitu ya. Hanya di situ tadi yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi ya. Guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi berarti yang sudah keluar SKTP-nya. Berarti SKTP-nya itu yang mengelola adalah Puslapdik gitu ya. Puslapdik itu apa ya?
Nanti kita cari ya puslabdik itu apa. Oke, ini untuk pembayarannya ya. Pembayarannya itu besarannya kalau besarannya di sini sesuai dengan SK gitu ya. Sesuai dengan SK-nya, kalau SK gaji pokok gitu ya. Nah, maka jumlah yang dapat dibayarkan dengan dengan nominal yang tertera pada SK kepegawaian terakhir. Jadi sesuai dengan SK kepangkatan terakhir itu untuk ASN gitu ya. Kalau non PNS nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas yang non PNS gitu ya. Yang non PNS itu seperti apa sih yang non PNS ya? Oke, kita lihat kalau itu yang PNS ya. Nah, ini yang non PNS itu berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengolahan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan guru non pegawai negeri sipil atau non PNS ya gitu. Oke, kalau non PNS ini sangat jelas sekali tertulis di situ. Kalau kriteria pasti ya, kriteria sudah kita tahu semua Bapak Ibu. Kalau kriteria, nah besarannya ini, besaran tunjangan profesi untuk guru tetap yayasan di peraturan pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat atau guru non PNS itu setara gaji pokok PNS kalau sudah mempunyai surat keputusan in-passing atau penyetaraan ya. Jadi kalau guru non PNS itu harapannya hanya bisa in-passing. Tapi dari tahun 2019 in-passingnya belum dibuka ya Bapak Ibu. Jadi kita bersabar ya. Saya juga non PNS ya. Saya masih menunggu surat keputusan in-passing itu, semoga segera keluar ya mekanisme yang terbaru. Kemudian kalau yang belum punya SK in-passing itu hanya 1,5 juta ya untuk 1 bulan. Nah ini tahapan penyalurannya, mekanisme. Kita cari untuk mekanisme penerbitan SKTP ini ya. Bulan Maret untuk penerbitan SKTP semester 1 harusnya di bulan Maret Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah bulan April, saya juga non PNS, ternyata belum terbit SKTP ya. Kayaknya masih menunggu Bapak Ibu guru yang guru negeri ya, ASN gitu ya. Untuk bulan September untuk penerbitan SKTP semester 2. Pengusulan data guru non PNS. Dinas mengusulkan data guru non PNS yang berhak mendapatkan tunjangan profesi melalui SIMTUN, sama berarti ya. Jadi yang PNS dan non PNS itu sama melalui SIMTUN, tunjangan profesi sesuai dengan jenjang Bapak Ibu mengajar ya, dinas kabupaten kota provinsi, dinas kabupaten kota atau provinsi. Nah, penetapan penerimaan tunjangan profesi. Nah, ini ya. Penetapan penerima tunjangan profesi dilakukan berdasarkan data pengajuan penetapan calon penerima tunjangan profesi oleh Direktorat Jenderal. Ini ya. Penerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan melalui surat keputusan penerima tunjangan profesi SKTP. Nah, kalau di yang peraturan yang Permen nomor 4 tahun 2022 tadi itu tidak membahas tentang SKTP, tapi langsung penyaluran Bapak Ibu ya untuk ASN. Kalau yang non PNS ini ada. Nah, SKTP sebagaimana dimaksud pada huruf B ditetapkan pejabat pembuat komitmen. Nah, jadi yang menetapkan itu adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran KPA Puslabdik gitu ya. Puslabdik gitu ya. Jadi Puslabdik itu sama berarti ya, yang menetapkan untuk tunjangan penerima tunjangan profesi, surat keputusan penerima tunjangan profesi, yang menetapkan penerimaan tunjangan profesi itu adalah Puslabdik, baik itu PNS maupun non PNS ya. SKTP ditetapkan sebanyak 2 tahap ya dalam 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Semester 1 ditetapkan mulai bulan April tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Oh, berarti bulan April lah Bapak Ibu ya. Berarti kok di atas tadi bulan September gitu ya. Tapi ini ditetapkan bulan April lah. Mudah-mudahan nanti bulan April ini untuk yang non PNS segera keluar SKTP gitu ya.
SKTP semester 2 ditetapkan mulai bulan September tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi bulan Juni sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan. SKTP sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat diunduh oleh dinas pada Simtun. Jadi sama ya. Simtun itu yang dimiliki oleh dinas kabupaten, kota, dan provinsi itu digunakan untuk mengusulkan penerbitan SKTP, untuk mengusulkan penerima tunjangan profesi dan profesi ya, baik itu untuk non PNS maupun non PNS sama saja. Jadi Bapak Ibu guru yang bertanya-tanya kok SKTP saya belum keluar seperti apa, berarti itu tergantung dari Puslabdik gitu ya. Padahal kita menunggu sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu ya saya, tapi belum keluar. Mudah-mudahan nanti di bulan April ini untuk yang non PNS itu sudah bisa keluar untuk SKTP-nya. Nah itu ini aturannya Bapak Ibu ya. Jadi peraturannya itu yang non PNS itu Bapak Ibu guru bisa mencari download ya, itu Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 itu untuk yang non PNS. Kemudian kalau yang PNS itu adalah peraturannya itu Permen nomor 4 tahun 2022 ya, baru 2022 untuk yang ASN gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu guru itu informasi dari saya tentang mekanisme penerbitan SKTP dan PNS maupun non PNS ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum keluar SKTP seperti saya, kita masih menunggu ya, tetap bersabar ya. Kalau sudah menunggu penerbitan SKTP berarti itu pasti akan cair Bapak Ibu, nggak tahu nanti kapan. Itu pasti akan terbit karena kita sudah diusulkan dan kita sudah valid seperti itu. Nah kalau yang belum valid bagaimana cara mengatasinya, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya, status info GTK dan bagaimana menyelesaikannya ya. Kalau yang belum valid gitu ya. Kalau yang sudah valid ya berarti kita tinggal menunggu SKTP. Kalau yang sudah terbit SKTP pasti cair Bapak Ibu ya. Tidak tahu kapan cairnya, pasti cair ya. Tunggu saja ya. Semoga rezekinya tidak kemana. Itu rezekinya pasti tidak kemana. Cuma waktu saja kita menunggunya. Oke Bapak Ibu guru, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan komen ya. Jika ada pertanyaan atau misalkan ada yang salah tolong di komen ya di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah untuk mendukung channel ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton untuk semuanya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu.